warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita sekalian bisa beribadah istiqomah di bulan Ramadan kemarin dan juga menyusul Ramadan yang akan depan, dan juga kegiatan ibadah kita di bulan-bulan selain Ramadan. Semoga Allah mudahkan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita pun tak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita sebagai manusia yang kurang sempurna, banyak kekurangan ini dan itu, mari selalu saling memaafkan. Memaafkan itu tidak hanya sekedar bulan Syawal saja, setelah hari raya saja. Dan sebaiknya kita pun mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan terutama juga kesalahan di keluarga kita sekalian. Karena surganya pemaaf itu sangatlah luas, dan juga memaafkan itu menjadikan hati kita menjadi lebih tenang, lebih lega, dan lain sebagainya. Panjenengan pernah tahu kisah tentang seseorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Jadi itulah ahli surga. Sahabat kaget, disebut lagi itulah ahli surga, kaget. Akhirnya ada seorang yang mengikuti, berniat bermalam di rumahnya. Yang dilakukan biasa-biasa saja oleh dia. Amalan ibadahnya biasa-biasa saja. Sampai 3 hari ternyata tidak menemukan amalan yang istimewa. Dan ketika ditanya apa amalan istimewa, ternyata yang dilakukan oleh dia sebelum tidur, dia itu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada dirinya. Cuma niku tok salah satunya itu. Jadi wong legowo, ndak punya dendam, ndak punya amarah, walaupun punya tapi bisa dikendalikan. Dan alhamdulillah dia disebut ahli surga. Berbeda dengan orang pendendam, niku sik nyimpen rasa sakit hati, ketemu sakit hati. Di rumah kelingan nggih sakit hati. Akhirnya sakit hati gak mari-mari grogoti jiwanya, grogoti dirinya, sehingga naudzubillah dia berpenyakit karena banyaknya sakit hati yang numpuk dalam hatinya. Tanggone ngelirik sakit hati. Ngelirik batasnya. Jadi ngomong lho. Ngomong bisa ngomongnya aku iku paling. Padahal belum
tentu. Gampang sakit hati lah, itu harus kita jauhkan karena itu sifatnya setan. Terus nopo manfaat pemaaf itu? Jadi orang pemaaf itu manfaatnya apa? Yang pertama mengajari kita untuk bersikap dewasa. Biasa sih tukarannya lari alit atau lari gede? Lari alit. Lek sering tukaran, lari alit. Tapi lari gede, tambah nemen. Tukarannya udah pakai kayu, udah pakai pisau, pakai bom. Antara negara-negara lagi. Jadi pemaaf niku mengajari kita bersikap dewasa. Di antara ciri menungso ingkang matang secara emosional yaitu memaafkan, menghindari dendam. Karena susah untuk tenang apabila terus-terus mengingat masalah kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, tiang pemaaf niku fisiknya jadi lebih sehat. Nah, ini perlu diingat. Lek wong sakit hati wong mati karena sakit hati kata jadi Bang nggih. Ngene mboten? Mboten krasa, nuwun sewu nggih. Biasaipun lek salah satu pasangan sering memarahi pasangan yang satunya, biasanya cepet apa? Cepet mati. Kayak cepet loro, kayak cepet mati. Dibawa bentak, dar bentak. Akhirnya saraf-sarafe kongslet, jantungnya deg-degan, mendapat tekanan ini dan tekanan itu. Jadi salah satu pasangan sering ditekan itu ibaratnya menekan aliran darahnya. Soalnya tipologi manusia macam-macam. Wonten sing tiyang setri dilokno sithik wis nesu. Wonten tiyang jaler dilokno akeh nggih tambah nesu. Jadi wonten macam-macam. Nggih. Sami mawon nggih. Tapi bagaimana setiap permasalahan kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Niku sae. Misalnya menyelesaikan perkara A, niki teng Al-Qur'an kali hadis bagaimana? Lah itu harus kembalikan ke niku. Niku malah sae. Jadi penyelesaiannya lebih enak, ukurannya sanes egone pribadi, tapi kalian menggunakan Al-Qur'an lan hadis. Kali fatwa-fatwa para ulama sekeco. Misalnya suami ini, mah sama ini kok sering selfie tuh tentang foto, tentang status, tentang mana-mana, kan dilihat orang banyak, nggak enak kan? Masuk sama ditonton laki-laki lain, lah misalnya suami ini cemburuan nonton gitu, terus dilihat dari apa Quran dan hadis apa hukumnya dan lain sebagainya, akhirnya bisa diatasi. Jadi nonton. Kemudian selanjutnya yang ketiga manfaat dari memaafkan itu adalah kesalahan orang lain secara tak langsung memberimu pelajaran. Jadi kesalahan orang lain itu maksudnya ketika orang lain berbuat yang tidak baik kepada kita itu ngasih pelajaran. Kenapa sih orang itu kok benci kepada saya? Kenapa sih orang itu kok tidak suka kepada saya? Kenapa sih orang itu kok tidak adil pada saya dan lain sebagainya, dikoreksi. Oh mungkin karena saya kurang silaturahmi misalnya, oh mungkin karena saya kurang ngasih hadiah dan lain sebagainya. Ini jadi introspeksi bagi diri kita. Kemudian yang keempat adalah manfaat dari memaafkan itu menguatkan hubungan. Jadi ketika bertemu assalamualaikum, ya kita dianjurkan bertemu dengan seorang muslim apa? Assalamualaikum. Ini kita budayakan. Jadi Rasulullah itu mempraktekkan walaupun bertemu dengan anak kecil, anak besar, ya dewasa, tetap beliau mengucapkan assalamualaikum ketika di jalan, ketika berpapasan, ketika ketemu. Jadi ngoten. Jadi tidak menunggu orang yang lain memberikan salam kepada kita, kita memulai dulu memberikan salam.
salam termasuk doa. Ketika ada orang salam kepada kita, niku sebenarnya kita didoakan oleh orang itu. Kemudian yang kelima adalah manfaat dari memaafkan, yaitu apa? Hidup jadi bahagia, jadi legowo. Ya. Dan kita mendoakan orang yang mendolimi kita, masya Allah, insya Allah terkabul. Doakan dengan yang baik. Andai kata dia mungkin tidak tahu. Ketika orang zalim yang sing nemen, ya kita doakan kepada Allah. Ya, dengan doa yang kita mau, tidak masalah. Ya, tapi andai kata doakan dengan baik, ya alhamdulillah. Ya Allah, saya dizalimi orang itu. Ya, doakan, berikan hidayah dia, ya Allah. Berikan dia rezeki yang berkah, yang banyak dan lain sebagainya. Tapi apa teman-teman itu? Kurang ajar, muandar. Misalnya muandar itu yang sering. Muandar ceplok, muandar mate, ya. Kayak ngoten nggih. Kan jarang tuh akan saya yang sama dolimu muandar mate mripate ndak ketok lho. Nah, itu doa-doa yang kurang baik. Ya misalnya kita pun ketika hujan-hujan keten nggih, kita melampah jalan, udah disalip mobil utawi sepeda motor, ngenai baju kita, apa yang kita lakukan? Kurang ajar. Sawat watu. Mandek. Ngomong itu loh. Mandar tipu, mandar mate dan sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Karena dungan ngoten itu kembali kepada kita. Iya, mereka jawab, "Yo, kamu bisa lah." Akhirnya iso mati dhewe, nek untuk bilamin tidak ada. Ada orang yang pengen membunuh seseorang misalnya katanya. Orang bisa nih. Ya, Pak Patah ini wong ibu karena suatu kesalahan lah. Dianggap suatu kesalahan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia mati duluan sebelum orang yang mau dibunuh tadi itu. Lah nyata kata nih. Jadi jangan sampai kita mendoakan orang mati karena dungane malaikat balik kepada kita. Kecuali mendoakan yang zalim. Yang sangat zalim, yang banyak membunuh orang, menganiaya orang. Mongkon yang dongaken terserah panjenengan. Misalnya panjenengan ngomong, sapa wonge sing ngundakno minyak kentik iki. Lek panjenengan kasih hidayah, beri hidayah Allah, mungkin saged turun minyak goreng iki. Ngoten nggih. Lek mboten diturunaken terserah panjenengan insyaallah. Diapakan pun. Jadi penguasa yang zalim boleh kita doakan baik, boleh kita doakan buruk, tergantung. Lek nemen kezalimannya merusak, ya kita doakan secara ya sesuai dengan ketentuan Rasulullah lah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sanggup nggih dadi tiyang pemaaf nggih? Insyaallah. Jadi kula ulangi malih, kula singkat bahwasanya yang memaafkan itu napa manfaatnya? Yang pertama supaya mengajari kita lebih sikap dewasa. Yang kedua agar fisik menjadi lebih kuat, bukan lemes. Gampang sakit hati niku lemes. Kemudian yang ketiga apa? Itu sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita. Okay. Kemudian yang keempat menguatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Okay. Jadi misalnya di jalan, ya, kemudian berpapasan atau tabrakan, dar misalnya, biasanya koto-kotoan dan rebutan menang biasanya. Nah, itu sebaiknya kita maafkan, walaupun kadang rugi dia coba kena kita, tapi lek jalan buntu ya sudah kita memaafkan. Karena apa? Rizki niku tidak akan tertukar. Sampai Hasan Basri mengatakan intinya aku yakin rizkiku tidak akan diambil orang, oleh karena itu hatiku tenang. Ngerti makar artosipun nggih? Walaupun harta kita dicuri oleh orang, diambil oleh orang, dianiaya oleh orang, kalau itu sudah rezeki kita akan tetap balik. Walaupun kadang kita mengeluarkan 1 juta, 2 juta untuk menaiki kendaraan, katakanlah karena ditabrak, Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Jadi kan pernah Rasulullah itu ya memberikan kurang lebih 100 ekor onta kepada kepala suku yang belum muslim. Bayangkan, dereng Islam ini diparingi 100 onta. Akhirnya kan bisa jadi iri yang sudah Islam. Aku Islami suwi gak tahu dikei oleh Rasulullah. Tidak boleh seperti itu. Ternyata ketika 100 onta itu dibawa ke kaumnya, dia mengatakan kepada kaumnya, ayo masuk Islam. Dia Muhammad itu adalah orang yang tidak takut miskin. Itu kabaran kula ngoten. Ayo masuk Islam kabeh. Syahadat kabeh. Dia Muhammad itu adalah orang yang tidak takut miskin. Lho 100 onta loh. Pinten sak unta niku reganipun? Lek 20.000 kali 100 pinten nggih? 20 juta kali 100. 2 miliar nggih? 2 miliar. Masyaallah. Dia tidak takut miskin karena Rasulullah yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan macam-macam tiap orang boten sami nggih. Wonten kita ngasih utang tapi boten dibayar barang. Wonten nggih? Kata kula nggih sami ngalami. Wonten kerjasama usaha ternyata diapusi. Wonten nggih? Wonten sing mari kerja dadi tukang, dadi kuli tak dibayar. Wonten nggih? Wonten mawon. Wonten sing nyambut gawe ini itu enggak dibayar, wonten mawon. Dan itu salah satu bentuk mungkin orang menganggap dia sudah menang, tapi tidak bagi Allah. Allah Maha Adil. Pasti oleh Allah diganti dengan yang lebih baik insyaallah. Dan itu jadi amal jariah kita kelak. Wonten sing ditipu 1 jutaan, wonten puluhan juta, wonten ratusan juta, sesuai kelasnya masing-masing. Niku insyaallah nanti akan kembali. Jangankan yang ditipu, yang hilang saja ketika kita ikhlas itu diganti kalian Allah. Jadi buatan asal nuwun saya panjenengan misalnya maringi anting, gelang teng putri-putri ini pun do tak gawe gelang iki hati-hati hilang ya. Jeneng arek cilik pecolotan. Terus hilang. Terus apa yang jenengan lakukan? Digawa kuwi emas larang-larang regane 2 juta tukune ngoyo-ngoyo nyelengi wis pirang-pirang wulan dihilang nih, dibentak-bentak. Padahal itu perkara dunia. Lek bentak utake mung sret, akhirnya anake mboten cerdas ngangok, naudzubillah min dzalik, sekolah sekali mboten saged normal, akhirnya banyak ngursusne sak juta, 2 juta mboten cekap, 10 juta, 20 juta baru pinter malih. Niku pun kadang terjadi. Kok arang-arang terjadi. Nih walaupun aduh bilang ya Allah, ya semoga ganti dengan yang lebih baik ya. Atau kita berdoa pada Allah, ya Allah temukanlah mas anak saya yang hilang ini. Mboten napa-napa. Ya, jadi ngoten nggih. Nanti kehilangan putune, misalnya putri ini pun kehilangan anting ta, ali-ali ta, nanti nggih. Nanti mesti meneng ae. Nggih insyaallah ngoten, mugi-mugi oleh Allah kita sekalian diberikan rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang soleh dan solehah, dan kita bersama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.